Setiap detik kehidupan Nabi Muhammad SAW dipenuhi tanda kebesaran Allah. Bukan hanya menjelang kelahiran beliau, tetapi juga sejak beliau bayi. Allah menyiapkan lingkungan, orang-orang, dan kejadian-kejadian luar biasa yang membentuk pribadi Rasul terakhir ini. Salah satu kisah yang penuh hikmah adalah ketika Nabi kecil berada dalam asuhan Halimah Sa'diyah, wanita mulia dari kabilah Bani Sa'ad. Mari kita telusuri bagaimana kehidupan Nabi setelah lahir, tradisi orang Arab dalam menyusukan bayi mereka, hingga keberkahan yang terjadi di rumah Halimah. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum kelahiran. Ibunda Aminah merawat beliau dengan penuh kasih sayang. Namun saat itu, di Makkah ada tradisi penting. Bayi-bayi Quraisy diserahkan untuk disusui dan diasuh oleh wanita-wanita dari pedalaman. Mengapa demikian? Karena hidup di pedalaman menjauhkan anak dari hiruk-pikuk kota, menjadikan tubuh lebih kuat, terbiasa dengan kehidupan keras, serta mendapatkan bahasa Arab yang murni dan fasih. Keluarga Quraisy menganggap itu sebuah kehormatan, sehingga mereka mencari ibu susuan terbaik untuk bayi mereka. Setiap tahun, kabilah Bani Sa'ad datang ke Makkah. Para wanita dari kabilah itu menawarkan diri untuk menjadi ibu susuan. Mereka dikenal jujur, kuat, dan fasih berbahasa Arab. Anak-anak Quraisy yang besar di bawah asuhan mereka tumbuh dengan fisik sehat dan bahasa yang indah. Ibu susuan ini bukan hanya menyusui, tetapi juga mengasuh dan mendidik anak selama beberapa tahun. Hubungan ini begitu erat, sampai anak-anak itu nanti disebut saudara sepersusuan dengan anak-anak Halimah dan keluarganya. Di antara rombongan Bani Sa'ad, ada seorang wanita bernama Halimah binti Abu Tu'aib. Ia datang bersama suaminya Harits bin Abdul Uzza, dengan harapan mendapat bayi Quraisy untuk disusui. Namun kondisi Halimah saat itu sangat miskin. Onta tunggangannya lemah, keledainya berjalan lambat, bahkan tubuhnya sendiri lemah karena kurang makan. Setiap wanita dari rombongan lebih memilih bayi lain, karena mereka tahu Muhammad adalah anak yatim. Mereka berpikir tidak akan mendapat banyak upah dari keluarga yang tidak kaya raya. Hari demi hari, semua wanita sudah mendapatkan bayi untuk disusui, kecuali Halimah. Akhirnya, meski awalnya enggan, ia berkata kepada suaminya, "Aku tidak ingin pulang tanpa membawa bayi. Biarlah aku mengambil anak yatim itu." Suaminya menjawab, "Ambillah, semoga Allah memberkahi kita." Ketika Halimah mendekap bayi Muhammad SAW, sejak saat itu kehidupannya berubah. Ia merasakan ketenangan luar biasa. Susu yang semula kering tiba-tiba penuh. Bayi Muhammad menyusu dengan tenang, dan begitu pula bayi kandung Halimah ikut kenyang. Keajaiban pertama pun terjadi. Keledai tunggangan Halimah yang tadinya lemah, kini berlari kencang mengalahkan tunggangan kawan-kawannya. Mereka keheranan. "Wahai Halimah, apakah itu keledai yang kau bawa kemarin? Kini ia berjalan lebih cepat dari milik kami semua." Halimah tersenyum. Hatinya yakin bahwa ini berkah dari bayi yang ia gendong. Sejak kedatangan Nabi kecil di rumah Halimah, keberkahan terus mengalir. 1. Susu kambing yang tadinya kering kini melimpah ruas setiap hari. 2. Hewan ternak mereka yang kurus menjadi gemuk dan sehat. 3. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh subur padahal sebelumnya kering. 4. Kehidupan Halimah dan keluarganya berubah dari miskin menjadi berkecukupan. Anak-anak Halimah juga sangat menyayangi Muhammad kecil. Mereka tumbuh sebagai saudara sepersusuan dan merasakan kebaikan dari beliau sejak dini. Halimah berkata, "Kami selalu merasakan keberkahan bersama bayi itu. Dimanapun ia berada, rezeki kami melimpah." Nabi Muhammad SAW tumbuh di pedalaman Bani Sa'ad selama 4 tahun. Beliau dikenal sebagai anak yang sehat, kuat,
sopan, dan tidak pernah nakal. Beliau berbeda dari anak-anak lain, jarang menangis, selalu menundukkan pandangan, dan membawa ketenangan di sekitarnya. Suatu ketika, beliau bersama anak-anak lain menggembalakan kambing. Tidak ada yang menyangka kalau anak kecil itu akan menjadi pemimpin umat manusia. Di bawah pengasuhan Halimah, beliau belajar bahasa Arab murni, sehingga fasih dan indah tutur katanya. Inilah yang membuat beliau kelak dikenal sebagai sosok yang pandai berbicara, menyampaikan pesan wahyu dengan bahasa yang memikat hati. Salah satu kejadian besar di masa kecil Nabi adalah peristiwa Syaqqul Sadr, atau pembelahan dada. Saat Nabi berusia 4 tahun, malaikat Jibril datang dalam rupa manusia. Beliau membelah dada Nabi, mengeluarkan segumpal darah yang disebut bagian syaitan, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Teman-temannya pun ketakutan, lalu berlari ke Halimah. Mereka berkata, Muhammad dibunuh. Halimah panik. Tapi ia menemukan Muhammad dalam keadaan selamat. Wajahnya pucat namun tetap tenang. Peristiwa ini menambah keyakinan Halimah bahwa anak ini bukan sembarang manusia, melainkan calon utusan Allah. Demikianlah kisah pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari tradisi Arab yang menyerahkan bayi kepada ibu susuan, Allah memilih Halimah Sa'diyah sebagai wanita mulia yang mengasuh Nabi kecil. Sejak berada di pelukannya, kehidupan Halimah berubah penuh berkah. Dari keledai yang lemah menjadi kuat, kambing yang kurus menjadi gemuk, hingga keluarganya yang miskin menjadi berkecukupan. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah, bahwa bayi itu akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meneguhkan hati kita untuk meneladani beliau sejak kecil hingga dewasa.